Selamat pagi pemirsa. Kami memulai laporan mendalam yang akan mengungkap simpul kejahatan terorganisir yang melibatkan sosok-sosok terkenal dan institusi penegak hukum. Kisah ini dimulai dengan pengakuan seorang perwira, Hendra Sarifdin, dari Direktorat Narkotika yang mencium aroma busuk di Lapas Salemba. Setelah pemeriksaan rutin yang seharusnya biasa saja, Hendra merasakan keganjilan besar. Petugas yang biasanya terbuka mendadak kaku dan narapidana memilih bungkam. Puncaknya, seorang napi bernama Andra memberinya peringatan lirih. Ini tempat orang mati berdiri. Kejanggalan ini diperkuat oleh kesaksian mengejutkan dari seorang mantan petugas kebersihan lapas yang berani menemui Hendra di tengah guyuran hujan. Petugas tersebut, yang hanya ingin disebut Bayu, menyampaikan informasi krusial. Narkoba ternyata masuk dari dalam, diantar oleh petugas lapas, bukan dari luar. Bayu menyerahkan secari kertas yang memuat petunjuk berharga, inisial HS dan lokasi spesifik, Blok D13 Lapas Salemba. Penelusuran awal kami menemukan bahwa Blok D13 tidak tercatat dalam sistem resmi, namun secara fisik merupakan area VIP yang dijaga ketat. Petunjuk ini, yang ditentang oleh Superior Hendra sendiri, menjadi kunci untuk membuka kotak Pandora yang selama ini tersembunyi di balik kekayaan pengusaha ternama. Hendra mempertaruhkan segalanya, menggunakan koneksi intelijennya untuk menguak identitas HS yang ternyata adalah Haldi Sabri, suami dari artis kondang Iris Bella. Inilah awal dari penelusuran yang menyeret nama-nama besar, termasuk artis Amar Zoni yang belakangan diketahui hanya dijadikan pion. Hendra kini harus berhadapan dengan sebuah sistem korup yang jauh lebih besar dari sekadar penyelundupan narkoba. Penyelidikan mendalam terhadap Haldi Sabri segera memicu reaksi balik yang brutal dari jaringan lapas mafia. Hendra Sarifudin yang semula hanya menyentuh ujung benang, kini menjadi target utama. Riko Adiansyah, rekan intelijen Hendra, telah memperingatkan bahwa Haldi bukan narapidana, melainkan pengendali jaringan dari luar, menggunakan uangnya untuk membungkam dan membeli loyalitas petugas lapas. Konfirmasi keterlibatan Haldi datang melalui sebuah jebakan. Hendra dipanggil ke sebuah warung di Rawasari, di mana ia bertemu kembali dengan napi yang memberinya peringatan, Andra, yang kini membawa pesan suap 300 juta rupiah tunai agar Hendra menghentikan penyelidikannya. Namun, tawaran uang itu disertai ancaman yang jauh lebih kejam. Jika menolak uang, Hendra akan kehilangan orang yang paling ia sayangi. Ancaman itu jelas mengarah pada putrinya, Rara, yang kini harus tinggal bersama neneknya. Tekanan datang dari segala arah, termasuk dari dalam institusi Hendra sendiri. Laporan investigasi internalnya dihilangkan, data penyelidikan di server kantor Raib, dan puncaknya, atasan langsungnya, Komisaris Bagus, memanggilnya dengan nada dingin, memperingatkan Hendra untuk tidak mengganggu wilayah orang besar. Ketegangan mencapai klimaks ketika Hendra menerima paket, sebuah foto putrinya yang sedang diikuti, dengan pesan mengancam. Tekanan untuk mundur menjadi tak tertahankan, namun Hendra memilih untuk terus maju. Dengan bantuan Riko, ia berhasil mendapatkan rekaman krusial dari lapas, percakapan Amar Zoni melalui video call dengan Haldi Sabri. Rekaman itu jelas menunjukkan Amar adalah bawahan dan pion, sementara Haldi adalah otak di balik bisnis itu, bahkan mengancam akan membunuh polisi itu jika terjadi kebocoran. Hendra kini diburu dan diancam, tahu bahwa ia sudah melewati batas. Ini bukan lagi kasus, melainkan pertarungan hidup mati melawan sistem. Investigasi kami mengungkap lapis-lapis pengkhianatan yang melibatkan pejabat tinggi, jauh melampaui penyelundupan narkoba biasa. Setelah mengetahui Hendra memiliki bukti percakapan antara Amar Zoni dan Haldi Sabri, jaringan tersebut meningkatkan tekanan. Hendra diculik dan diinterogasi langsung oleh Komisaris Bagus yang kembali menawarkannya uang suap sebagai ujian terakhir. Hendra menolak, menegaskan idealismenya tidak dijual. Namun, justru dari pihak lawan muncul secerca harapan. Sipir lapas yang awalnya menahan informasi, Rido, mendatangi Hendra dalam keadaan panik. Rido membawa pengakuan yang jauh lebih mengerikan. Haldi Sabri dan Komisaris Bagus terlibat dalam perdagangan manusia.
Narapidana yang tercatat tewas atau dipindahkan dalam dokumen lapas sesungguhnya dijual dan dikirim ke tambang ilegal Haldi di luar Jawa untuk kerja paksa. Skema kejahatan ini menyamarkan perdagangan manusia di bawah kedok sistem hukum. Ridho mengungkapkan bahwa artis Amar Zoni hanyalah korban yang dikorbankan untuk menutupi jejak Haldi, terutama setelah istrinya Iris Bella mulai mencurigai aktivitas gelap suaminya. Sayangnya, pengakuan Ridho harus dibayar mahal. Tembakan dari penembak jitu mengakhiri nyawanya tepat di depan Hendra dan Riko. Kata-kata terakhir Ridho, "cek kontainer," menjadi petunjuk bagi Hendra. Berbekal petunjuk itu, Hendra dan Riko menyamar sebagai petugas bea cukai dan menyusup ke pelabuhan Tanjung Priok. Mereka berhasil menemukan kontainer yang dituju. Begitu dibuka, di dalamnya terbaring narapidana yang tangan dan matanya terikat, dikirim ke Pambang Haldi. Fakta ini dikonfirmasi oleh kontak darurat dari Iris Bella yang mengaku mendapatkan pesan bahwa Amar Zoni masih hidup dan ditahan di sebuah tambang. Iris kini berada di ujung tanduk setelah menemukan dokumen rahasia suaminya, menawarkan diri untuk bersaksi dan menyerahkan semua bukti yang ia miliki. Langkah berani diambil oleh tim investigasi kami, Hendra, Riko, dan Iris Bella, memutuskan untuk pergi ke Pulau Seram, lokasi yang dicurigai sebagai tambang ilegal Haldi. Mereka menyamar sebagai kru logistik. Setibanya di sana, di balik keindahan alam, tersembunyi neraka perbudakan. Puluhan pria dengan kondisi fisik memprihatinkan, beberapa di antaranya masih mengenakan sisa pakaian narapidana Lapas Salemba, dipaksa bekerja memecah batu di bawah ancaman senjata. Di tengah penderitaan itu, Iris Bella, dengan mata memerah, akhirnya mengidentifikasi sosok yang selama ini ia cari, Amar Zoni. Amar, dalam kondisi kurus dan terluka, ternyata masih hidup. Pertemuan emosional itu segera memicu alarm. Haldi Sabri, yang ternyata berada di lokasi, menyiarkan suaranya melalui pengeras suara, menantang Hendra. Perburuan pun dimulai. Tim investigasi kami harus lari dari kejaran bersenjata yang dipimpin oleh Haldi sendiri. Mereka berhasil menemukan perlindungan di sebuah gua. Di sana, Riko berhasil membuka sebagian flash disk berisi bukti yang jauh lebih mengejutkan. Rekaman terenkripsi menunjukkan percakapan antara Haldi Sabri, Komisaris Bagus, dan pihak ketiga yang mengkonfirmasi bahwa Bagus tidak hanya menyuap, tetapi secara aktif terlibat dalam skema kejahatan ini. Bagus memberi perintah agar semua napi yang dikirim ke proyek harus hilang di atas kertas. Iris Bella, yang selama ini hanya mengira suaminya pengusaha licik, kini harus menerima kenyataan pahit. Haldi Sabri adalah dalang di balik perdagangan manusia dan kejahatan sistemik yang melibatkan petinggi kepolisian. Dengan Komisaris Bagus memimpin langsung pengejaran di pulau, Hendra sadar bahwa pertempuran ini bukan lagi soal hukum, melainkan perang terbuka melawan uang dan kekuasaan. Mereka harus mencari jalan keluar, dan satu-satunya harapan mereka kini bergantung pada orang yang paling mereka percayai di pulau itu. Tertahan di Pulau Seram, dengan Komisaris Bagus memimpin pengejaran, Hendra menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan jalur formal. Satu-satunya harapan mereka untuk melarikan diri hidup-hidup adalah Rara, seorang informan lama Hendra yang memiliki koneksi dan pengetahuan mendalam tentang jalur gelap di kepulauan tersebut. Rara, yang awalnya seorang pekerja intelijen bawah tanah, kini hidup bersembunyi setelah membantu Hendra membongkar kasus penyelundupan di Ambon. Rara setuju untuk membantu, namun motivasinya jauh lebih dalam. Ia ingin membalas dendam. Kakaknya sendiri adalah salah satu narapidana yang dibunuh di tambang Haldi setelah menolak kerja paksa. Saat menyusun rencana pelarian, Rara mengungkapkan fakta paling krusial. Keterlibatan Komisaris Bagus bukan hanya dalam skandal lapas, melainkan juga dalam kasus rahasia Hendra di Aceh bertahun-tahun lalu. Bagus adalah dalang yang mengendalikan Haldi, menggunakan posisinya untuk menutup semua jejak. Pelarian direncanakan melalui kapal kargo yang berangkat malam itu ke Makassar. Namun, jaringan Haldi dengan cepat mencium pergerakan mereka.
Di dermaga, saat Hendra, Riko, Iris, dan Amar bersiap naik perahu, mereka disergap puluhan anak buah Haldi. Baku tembak pun terjadi. Dalam momen kritis itu, Rara mengorbankan dirinya. Ia menahan tembakan, memastikan tim Hendra bisa melarikan diri dengan perahu. Tubuhnya roboh ke air, membayar kebebasan mereka dengan nyawanya. Kematian Rara di pulau itu menjadi pengingat yang menyakitkan. Kebenaran selalu meminta harga termahal. Hendra kini membawa sebuah flash drive yang bukan hanya berisi bukti kejahatan, melainkan juga suara-suara orang yang telah dikorbankan. Perahu mereka melaju meninggalkan Pulau Seram, namun mereka tahu babak akhir sesungguhnya menunggu mereka di ibu kota, di mana Haldi dan Bagus masih memiliki kendali besar. Setelah perjalanan laut yang melelahkan, tim investigasi tiba di Jakarta. Mereka tahu waktu terus berjalan, Haldi dan Komisaris Bagus pasti sedang membersihkan jejak mereka, memanipulasi media, dan menghilangkan bukti. Hendra, Riko, Iris, dan Amar bersembunyi di rumah aman, merencanakan pukulan terakhir. Mereka memutuskan untuk tidak mempercayai sistem hukum lagi. Rencana final adalah menggelar siaran pers dan wawancara eksklusif secara siaran langsung daring global melalui jurnalis independen Nadia Kusuma. Iris Bella akan bersaksi, sementara Hendra akan menyajikan bukti digital dari Pulau Seram. Riko menyiapkan jaringan enkripsi untuk memastikan file bukti tersebar otomatis ke semua media nasional jika mereka gagal atau terbunuh. Namun, ketika Hendra dan Iris hendak memasuki studio, mereka disergap. Komisaris Bagus muncul, memimpin langsung penangkapan. Dalam kekacauan yang terjadi, Hendra berhasil menarik Iris ke dalam studio. Siaran langsung dimulai. Di hadapan kamera, layar monitor menampilkan rekaman video para napi yang disiksa di Pulau Seram. Iris Bella, dengan air mata mengalir, bersaksi mengungkap suaminya sebagai dalang kejahatan sistemik. Hendra Sarifudin, di depan kamera, menyatakan secara resmi bahwa ia akan menyerahkan semua bukti ke publik karena hukum telah disandera oleh orang-orang seperti Bagus. Baku tembak meletus di luar studio. Hendra berhadapan langsung dengan Komisaris Bagus. Mereka saling menembak. Hendra berhasil melumpuhkan Bagus, namun tidak sebelum ia ditembak di lengan. Namun, kebenaran telah terucap. Laporan itu viral dalam hitungan menit. Nama Haldi Sabri dan Komisaris Bagus menjadi sorotan nasional. Keduanya ditahan untuk penyelidikan resmi. Di tengah puing-puing kekacauan, Hendra menatap langit, mengenang Rara. Kemenangan ini bukan hanya milik mereka, tapi milik semua orang yang suaranya tak sempat didengar. Haldi Sabri dan Komisaris Bagus kini akan menghadapi konsekuensi perbuatan mereka. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Hendra merasa damai. Kebenaran tidak pernah mati, asalkan ada yang berani untuk tetap bicara.